Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Engkau yang rela mati bagi setiap kami. Engkau yang hadir dan datang penuh dengan kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhan, kami datang kembali. Kami bersyukur bisa memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu. Baik setiap anak-anak-Mu yang di rumah maupun di tempat ini, bahwa kami itu bisa duduk diam dengan tenang dan mendengarkan isi hati Tuhan. Mau percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan apapun keadaan kami percaya Tuhan tetap beserta dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pertengahan ibadah ini sampai selesainya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujiakan nama-Mu. Melalui ya Tuhan, pimpin pakai anak-Mu ini benar kuat kuasa-Mu, dan biarlah dengan keyakinan kepada kuasa Roh Kudus Hamba berbicara, bukan karena kemampuan, kebisaan dan segala apa yang dimiliki oleh hamba, tapi segala sesuatunya hamba serahkan dalam tangan kasih karunia. Terpujiakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita semua bisa masih beribadah sehat dan terus mengikuti program-program yang disediakan oleh gereja dalam ibadah-ibadah khususnya pada hari ini. Apa kabar saudara semuanya? Luar biasa. Saya percaya kita semua luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan kembali dengan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara terus untuk setiap kita di tengah situasi dan keadaan yang akhir-akhir ini kita hadapi saudara. Semakin hari semakin kita melihat keadaan semakin sulit, dan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah supaya tidak tersebarnya lebih lagi luar biasa akan virus dari COVID-19 ini. Dan saya percaya Tuhan sedang menetapkan apa yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Baik, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya setiap manusia diciptakan dengan memiliki kehendak bebas. Ketika Tuhan ciptakan manusia, maka manusia memiliki yang namanya kehendak bebas. Artinya saudara, manusia punya kebebasan untuk memilih tanpa ada paksaan. Manusia bisa memilih A, manusia bisa memilih B, manusia bisa memilih C, manusia bisa memilih D. Apa yang ditawarkan oleh orang, manusia bisa memilih. Itulah namanya kehendak bebas. Dan manusia dalam kehendak bebasnya ini saudara tidak bisa dipaksakan. Kalau sampai dipaksakan, maka sesungguhnya kita sedang menghilangkan kehendak bebas dari manusia. Karena manusia diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan dan nilai plus dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah manusia punya yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih tanpa paksaan. Kehendak bebas manusia ini saudara menjadi daerah kekuasaan kecil. Daerah teritorial manusia ini menjadi daerah kekuasaan kecil bagi dirinya sendiri. Tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh manusia dalam kehendak bebasnya ini bisa menjadikan dia salah atau benar. Jadi kehendak bebas manusia saudara, di mana dia memiliki kekuasaan untuk memilih, maka bisa saja apa yang dia pilih itu benar atau salah. Yang dia pilih bisa saja itu baik atau jahat. Yang dia pilih bisa saja berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan manusia punya kehendak bebas itu. Kekuasaan yang kecil itu yang diberikan Tuhan untuk dia bisa memilih. Dan pilihannya ini saudara, kadang bisa salah, kadang juga bisa benar.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ini terbukti sekali ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, pada saat Adam dan Hawa diciptakan, Allah ciptakan semuanya baik dan sangat baik. Bahkan pohon dengan buah-buahannya itu diberikan oleh Allah untuk dimakan. Tetapi satu hal, bahwa manusia tidak boleh makan yang namanya pohon atau buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia dipilih, disuruh memilih apakah kau mau makan atau tidak. Tetapi Allah sudah punya ketentuan Allah bahwa kalau kau makan buah ini, maka kau pasti mati. Kalau kau tidak makan, kau tidak akan mati. Nah, manusia punya kehendak bebas, punya kekuasaan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kehendak bebas ini, seperti saya bilang tadi, dia bisa membuat kita jadi salah dan bisa juga membuat kita jadi benar. Dan terbukti ketika kehendak bebas itu digunakan dengan tidak tepat, maka dia jadi salah. Adam dan Hawa menggunakan kekuasaan yang kecil yang diberikan Tuhan atas mereka untuk memilih. Namun ketika dia memilih, ada kemungkinan bisa salah atau bisa benar. Tetapi ternyata Adam dan Hawa memilih yang salah. Dan akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Dan sampai hari ini sudah manusia terus bergumul dengan dosa. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah mati menghapuskan segala dosa dan menebus setiap saudara dan saya. Dan itu kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, kehendak bebas manusia bisa menjadikan dia benar dan bisa menjadikan dia salah. Kekuasaan kecil yang diberikan Tuhan untuk memilih ini bisa membuat dia jadi baik dan bisa juga membuat dia jadi jahat. Nah, contoh lain, saudara, hari ini juga kita akan bicara tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus, Nabi yang ditentukan Allah menjadi seorang alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun saudara, Nabi Yunus adalah seorang Nabi Tuhan, dan tugas seorang Nabi adalah menerima setiap tugas, menerima setiap tugas dan perintah dari Tuhan yang adalah Tuhan baginya dengan segala ketaatan. Dia menerima perintah, contoh murid menerima perintah dari guru dengan semua hal yang diberikan. Kerjakan tugas ini, kerjakan tugas ini, dan kerjakan tugas itu. Dan saudara, murid harus mengerjakannya karena dia adalah seorang murid. Tetapi murid bisa memilih mengerjakan atau tidak mengerjakannya, saudara. Tapi semuanya punya konsekuensinya. Kalau dia tidak kerjakan, maka dia punya nilai yang tidak baik, atau kemungkinan dia tidak lulus atau tidak naik kelas. Dan demikian juga saudara, anak-anak dengan orang tua memberikan tugas, nak kau cuci piring, nak kau bereskan ini. Nah, seorang anak sudah dituntut untuk melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Tetapi si anak punya juga kehendak bebas, dia memilih untuk melawan atau mentaatinya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi alat untuk mendengar setiap perintah Tuhan dan melakukannya. Namun saudara, tetapi Yunus adalah seorang nabi yang menggunakan kehendak bebasnya. Perhatikan saudara, yang menggunakan kehendak bebasnya sebagai alat untuk menolak perintah Tuhan. Kalau kita buka dalam Alkitab, kitab Yunus, saudara, coba saudara buka dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama, sudah. Ayat yang ke-1 dikatakan oleh firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama katakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Allah menyampaikan firman kepada alatnya, yaitu Yunus sebagai nabi, untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan berita kepada Niniwe bahwa kota tersebut akan dilanda oleh hukuman oleh Tuhan. Yunus disuruh pergi dan berseru kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepada Allah, dan Yunus harusnya pergi ke sana. Tetapi saudara, Yunus sebagai nabi, dia memang harus taat kepada Tuhan. Tetapi Yunus punya kehendak bebas. Dan kehendak bebasnya Yunus di sana saudara dikatakan pada ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Dia melarikan diri ke Tarsis. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia ternyata pergi ke Tarsis. Dan dia menggunakan saudara kapal untuk pergi ke sana. Dia pergi ke Yafo, dia mendapat tiket di sana, dan dia berangkat dan membayar biayanya untuk menuju ke Tarsis. Alkitab katakan ia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau untuk pergi ke Niniwe. Dia tahu itu perintah Tuhan. Dia tahu itu harus dilakukan tugasnya karena dia seorang nabi dan Allah sebagai Tuhan dan dia adalah Allah. Tapi Yunus ternyata saudara, dia menggunakan kehendak bebasnya untuk justru dia pergi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, dan dia tidak mau untuk mengikuti perintah Tuhan. Artinya dia menggunakan kehendak bebasnya yang seharusnya kehendak bebasnya itu adalah untuk memuji Tuhan, untuk tunduk kepada Tuhan, tapi dia gunakan untuk justru memberontak dan menolak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca pada ayat yang ke-17, ketika Yunus sudah mengalami gelombang dan hebat luar biasa, lalu dia akhirnya harus dilempar ke laut. Maka ayat 17 di sana dikatakan, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam penentuan Tuhan. Tadi katakan kita punya kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau melakukan kemauan Tuhan atau kita justru menolak kemauan Tuhan. Kita punya kehendak bebas. Saudara, semua dari anak yang kecil sampai besar, orang tua semua punya kehendak bebas. Semua punya kehendak yang tidak boleh dipaksakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga dengan Yunus. Yunus seorang nabi yang berarti dia harus menggunakan kehendak bebasnya sebagai alat untuk mengikuti perintah Tuhan, tapi justru dia menolak perintah Tuhan, dan itu kesalahan Yunus. Itu kesalahan Yunus. Dia menggunakan kehendak bebasnya, justru dia menolak perintah Tuhan. Tapi saudara, melihat hal ini, Allah ternyata tidak tinggal diam. Allah kita adalah Allah yang tidak tinggal diam. Dia tidak membiarkan Yunus semena-mena menggunakan kehendak bebasnya tanpa dia menghormati Allah sebagai Tuhannya. Yunus adalah alat yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Yunus berontak, dia lari dan pergi untuk merencanakan apa yang dia mau buat dan dia lakukan. Tetapi Allah tidak biarkan itu sudah. Allah tidak tinggal diam. Allah menggunakan segala alat, cara untuk membuat semuanya kembali kepada rencana Allah yang sempurna. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita masih lihat Allah bekerja, saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat Allah masih lakukan sesuatu sehingga membuat kita harus berbalik kepada Tuhan, kita sebenarnya harus bersyukur, saudara. Karena Allah sedang membawa kita untuk hidup dalam penentuan Allah. Allah mau kita hidup dalam kehendaknya. Allah mau kita hidup dalam segala kemauan dan keinginan Allah. Karena setiap kemauan dan keinginan Allah tidak pernah tidak baik.
Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tapi kalau sampai Allah diam, itu tanda-tanda celaka, saudara. Kalau sampai Allah bilang terserah semaumu, apa yang kau pikir baik, terserah. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan Yudas. Yudas ciumnya Tuhan Yesus. Lalu Yesus katakan, lakukanlah seperti apa yang kau mau. Allah ada diam, saudara. Nah, kalau sampai seperti demikian, kalau sampai Tuhan sudah biarkan saudara melakukan seperti yang saudara mau, dan dia hanya berdiam diri, dia gak seperti ketika dia berdoa untuk Petrus. Petrus, kamu akan menyangkal aku, iblis sudah akan menampingku, tapi aku akan berdoa buat kamu. Itu masih bersyukur. Tapi waktu perjamuan itu Tuhan Yesus katakan, pergilah, apa yang kau ingin perbuat, perbuatlah. Itu dikatakan kepada Yudas. Artinya Yesus sudah diam dan membiarkan Yudas melakukan kehendak, membiarkan Yudas melakukan seperti yang dia mau. Nah, bersyukur karena Yunus, saudara, Allah dengan segala kekuasaannya, dia bekerja, dia buat kapal yang sedang berangkat menuju ke Tarsis, menghadapi gelombang yang luar biasa, menghadapi gelombang yang dahsyat. Tapi anehnya, saudara, Yunus turun ke bawah dan tidur lelap di tengah gelombang. Yunus tidur, saudara. Dan akhirnya Kapten Nakoda, dia turun dan melihat Yunus, dan dia katakan, apa yang kau lakukan di bawah ini? Berserulah kepada Allah supaya kita selamat. Lalu kita katakan, Yunus kata, mereka akhirnya mencoba untuk melihat siapa sebenarnya, gara-gara siapa ini. Jadi saudara, kadang-kadang hidup itu menjadi banyak gelombang karena mungkin di antara kita sedang melarikan diri dari hadapan Tuhan. Hidup ini penuh banyak hal masalah karena mungkin di antara kita ada yang sedang melarikan diri dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, saudara, akhirnya Yunus, singkat cerita, Alkitab katakan, diundi dan didapati Yunus. Dan Yunus katakan, buang aku ke dalam laut. Yunus ngerti betul bahwa semua terjadi ini adalah akibat dirinya yang tidak hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Yunus dilempar. Alkitab katakan, ketika Yunus dilempar, maka kapal tersebut, gelombang tersebut diam, dan kapal tersebut berjalan dengan tenang. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, maka ayat 17 tadi pasal 1 dikatakan, atas penentuan Tuhan, maka ikan yang besar masuk dan menelan Yunus dan menyimpan Yunus di sana di dalam selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, belajar dari kisah Yunus, saudara, bahwa sehebat-hebatnya engkau punya kehendak bebas, sehebat-hebatnya engkau punya sesuatu yang kau anggap hebat dan bisa saja menolak Tuhan, hari ini Tuhan mengatakan bahwa dia juga punya ketentuan yang harus engkau dan saya ikuti. Amin. Dia punya ketentuan yang luar biasa. Saudara bisa menggunakan kehendak bebas sebagai alat untuk menolak Tuhan, maka Allah juga akan melakukannya menurut kuasanya sebagai pencipta untuk menentukan apa yang harus terjadi. Apa yang harus terjadi? Allah dengan segala kekuasaannya mencoba menghentikan langkah Yunus agar berita tentang rencana penghakimannya didengar oleh kota Niniwe, dan ia melihat bagaimana Yunus memilih apakah tetap melakukan kehendaknya atau hidup dalam penentuan Allah. Saudara, instrumen yang Allah gunakan pertama gelombang. Instrumen yang kedua ada orang yang disuruh turun untuk beritahu kenapa kamu tidur, kenapa kamu gak berseru kepada Allah. Instrumen yang digunakan oleh Allah lagi diundi sampai akhirnya kedapatan Yunus. Allah mau lihat Yunus kira-kira mau tunduk dengan kehendaknya. Dengan semua ketentuan yang Allah lakukan, Yunus punya kehendak bebas, tapi Allah sedang mau bicara. Kamu mau gak ikut ketentuanmu? Kamu mau gak? Ini semua sudah menjurus kepada diri. Kira-kira kehendakmu masih mau gak bertekuk kepada kehendak? Engkau mau gak masih hidup dalam ketentuanmu? Saudara, kalau seandainya Yunus berkata gak mau, maka apa yang terjadi? Cerita kita menjadi beda.
Saudaranya, Allah itu selalu berbicara dalam segala situasi untuk membawa manusia untuk hidup dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Allah selalu berbicara kepada setiap kita untuk membuat kita anak-anak Tuhan harus kembali melihat bahwa aku harus hidup untuk melakukan kehendak. Sebebas-bebasnya saudara, sehebat-hebatnya kekuasaan yang saudara miliki dengan kehendak bebas saudara, saudara bisa pilih A, B, C, D, semua yang menyenangkan hati saudara. Tapi Allah akan terus berbicara kepada setiap kita dan mau melihat apakah kita mau hidup menurut kehendaknya atau tidak. Nah, saudara, Allah punya kekuasaan sampai dia harus menentukan gelombang dan dia menentukan nakoda turun untuk melihat Yunus. Orang yang sudah melarikan diri dari hadapan Tuhan adalah orang yang tak peduli dengan lingkungan. Yunus itu tidak peduli mau orang selamat tidak selamat, yang penting dia selamat, dia tidur sehat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, akhirnya ketentuan Allah haruslah menjadi ketentuan yang lebih unggul. Kalau saudara mau ikut, kalau saudara tidak mau ikut, akan sama seperti Yudas. Yudas itu dibilang sama Alkitab adalah orang yang seringkali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi saatnya Tuhan cuma bilang, apa yang kau ingin perbuat, perbuatlah. Allah sudah punya alat cara untuk bisa menegur Yudas. Dan demikian juga dengan Yunus. Ketentuan Allah adalah Yunus harus pergi tetap ke Niniwe. Itu ketentuan Allah. Yunus harus pergi ke Niniwe. Kedua, ketentuan Allah adalah kota Niniwe harus mendengar berita yang Allah sampaikan. Dan melalui Yunus, itu ketentuan Tuhan sudah, bahwa Yunus harus ke Niniwe. Dan kedua, kota Niniwe harus mendengar berita. Dan ketiga, ketentuan Allah adalah hukum, menghukum atau mengampuni. Kalau mereka dengar berita dan mereka tidak mendengarnya orang Niniwe ini, maka itu kena bebas mereka dan Allah dapat mengampuni. Tapi kalau mereka mendengarnya dan mereka punya kehendak bebas bertobat, maka Allah mengampuni. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, Allah adalah pribadi yang senantiasa melakukan segala sesuatu untuk mengembalikan setiap kita kepada Tuhan, untuk mengembalikan diri kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi Allah kita adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya saudara, firman Tuhan ini untuk mengajak setiap kita untuk hidup dalam penentuan Allah, hidup dalam ketentuan Tuhan, hidup dalam apa yang ditetapkan oleh Tuhan, hidup dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, hidup dengan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dengan apa yang diingini oleh Tuhan. Karena kalau saudara hidup dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan, maka hidupan saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi, maka Allah tetap bersama dengan saudara. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketentuan Tuhan itu saudara, setelah Allah katakan bahwa seperti Yunus tinggal memilih, Allah punya ketentuan dan Yunus memilih. Allah tentukan ikan datang dan makan Yunus, masuk menelan Yunus. Nah, sekarang setelah ketentuan Allah, Yunus dilempar ke dalam laut dan ikan besar menelannya dan dia tinggal 3 hari 3 malam. Allah kembali nunggu kehendak bebas Yunus, tunduk kepada Allah. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab, maka Yunus kembali mau dan sungguh-sungguh bertobat. Dan akhirnya saudara, Yunus dilemparkan oleh ikan tersebut dan berada di kota Niniwe. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, situasi akhir-akhir ini yang kita sering, yang sudah lihat berita dan lain sebagainya, kita percaya Allah sedang berbicara kepada kita. Amin. Kita punya keinginan supaya bebas dari hukuman, dari virus, corona dan sebagainya. Kita akan berdoa supaya Tuhan mari lawat, pulihkan dan sebagainya. Tapi saudara, saya percaya apa yang saat ini belakangan terjadi ini merupakan ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan,
untuk setiap orang kembali kepada kehendak-Nya, untuk setiap orang kembali berseru kepada Tuhan, untuk setiap orang mendengar berita tentang kabar-kabar yang perlu mereka dengar tentang betapa Allah mengasihi mereka, betapa keselamatan itu disediakan oleh Allah bagi setiap kita, betapa kedatangan Tuhan juga sudah begitu dekat. Allah sedang berbicara lewat semua situasi. Manusia sudah dengan kehendak bebasnya melakukan kemauannya, keinginannya. Allah sudah bicara segala macam dan segala macam. Tapi kadang-kadang manusia menolak didikan Tuhan. Manusia kadang-kadang tidak mengingini apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Lalu Allah harus berbicara lewat banyak hal supaya membuat manusia kembali tunduk kepada kehendak Tuhan. Amin. Supaya manusia kembali lagi berseru kepada Tuhan, supaya manusia kembali lagi sadar bahwa mereka gak punya kemampuan, mereka gak punya keterbatasan, mereka sangat ditentukan oleh Tuhan. Hidup mereka ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, dalam mencikapi akan hal-hal seperti ini, maka saudara jangan sampai saudara bersungut, jangan sampai saudara justru makin tinggalkan Tuhan, jangan sampai nanti akhirnya Tuhan berkata, apa yang kau perbuatlah demikian. Tapi kalau Tuhan masih bilang bahwa Dia sedang berdoa buat anak-anaknya, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau Tuhan masih bicara lewat banyak hal, percayalah saudara, karena Tuhan tidak mau kita binasa. Amin. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita sungguh-sungguh kembali sama Tuhan. Saya sadar sudah bahwa banyak hal yang kadang-kadang kita lakukan secara pribadi yang tidak sesuai atau bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini saudara, lewat kisah Yunus, saudara dan saya bisa belajar. Saudara kadang-kadang punya keinginan untuk gak mau menyembah Tuhan, gak mau punya persekutuan, gak mau ke gereja, gak mau untuk melakukan perintah Tuhan, gak mau untuk menyembah Tuhan, gak mau untuk berdoa, gak mau baca firman Tuhan, gak mau lakukan saudara yang melakukan sesuai dengan kehendak saudara, pergi kerja, lakukan semua kemauan saudara, berpikir tentang diri saudara tanpa saudara berpikir bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang rencanakan di kehidupan saudara, yaitu keselamatan kehidupan setiap saudara dan saya. Karena Allah harus bicara saudara untuk kembali setiap kita hidup dalam ketentuannya Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup dalam penentuan Allah. Amin. Kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu harus kita gunakan untuk kita tunduk kepada ketentuan Tuhan. Oleh karena itu sikap yang harus kita miliki kalau kita hidup dalam ketentuan Tuhan seperti Yunus, maka kita harus belajar menerima segala ketentuan Allah. Amin. Yunus akhirnya menerima segala ketentuan Allah sampai dia bilang, lemparkanlah aku ke dalam laut. Akhirnya dia pasrah, dia menyerahkan semuanya dalam ketentuan Allah. Apa yang Allah mau lakukan, lakukanlah. Apa yang Allah mau buat, buatlah. Apa yang mau Allah kehendaki, kerjakanlah. Yunus tidak mau untuk bersikeras, tetap melakukan kemauannya. Akhirnya dia berkata, lemparkan aku ke dalam laut. Artinya dia menyerahkan hidupnya dan menerima apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Dan Alkitab catat, atas penentuan Tuhan maka ada ikan besar yang menelan. Saudara, pasti ketika kita mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka percayalah, atas penentuan Tuhan nanti saudara pasti akan dibawa kepada rancananya Tuhan yang sempurna. Amin. Ketika kita mulai menerima segala sesuatunya, ketika kita mulai memberi diri kita untuk ketentuan Allah, maka pasti kita akan melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara akan dikembalikan kepada rencana, saudara akan dibawa kepada rencana, walaupun akhirnya perjalanannya itu tidak menyenangkan. Seharusnya menyenangkan Yunus pergi dengan kapal dan pergi ke Niniwe, tapi perjalanan dia menjadi tidak menyenangkan. Tapi perjalanan yang tidak menyenangkan itu justru membuat Yunus masuk dalam rencana Tuhan. Yang kedua, sikap yang saudara harus miliki adalah mulai mempercayai Tuhan. Amin. Situasi
sekarang ini yang terjadi, saudara, ini saat-saat sangat krusial untuk kita mulai mempercayai Tuhan. Amin. Karena kita nggak pasti, sudah, apalagi pemerintah sudah memperkirakan akhir 2020 baru selesai. Loh, gimana sekolah kita? Loh, gimana pekerjaan kita? Loh, gimana kehidupan kita? Ini kita sama seperti saudara ditelan mereka besar masuk dalam situasi yang gelap. Gimana ekonomi kita? Gimana nanti keuangan kita? Gimana nanti? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau sampai akhir nanti, saudara, ternyata terbukti sampai akhir tahun baru selesai, atau mungkin tahun 2021 masih lanjut terus. Maka yang dibutuhkan sikap untuk penentuan Tuhan, ketentuan Tuhan adalah mempercayai hidup saudara kepada Tuhan. Kalau kita sudah mempercayai Tuhan, maka biarlah Dia yang bekerja menurut ketentuan. Sama seperti Alkitab katakan, maka atas penentuan Tuhan. Kita cuma tinggal tunggu penentuan Tuhan. Amin. Pemerintah sudah punya ketentuan, membatasi pertemuan, membatasi ini, menggunakan APD dan sebagainya. Itu ketentuan pemerintah. Tinggal kita tunggu ketentuannya Tuhan. Nah, saudara percaya kepada ketentuan pemerintah, saudara tidak ada kumpul rame-rame, saudara menggunakan masker dan sebagainya. Dan sekarang saudara juga harus mempercayai ketentuannya Tuhan dengan terus hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan bawa kita kepada rencananya. Dia pasti sedang bawa kita kepada rencananya yang indah. Dia sedang bawa kita gereja Tuhan untuk semakin melihat segala sesuatunya dengan baik. Dia sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk kehidupan gerejanya. Karena memang sesungguhnya Allah sedang membawa anak-anaknya untuk bisa kembali melihat Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dari mana saudara mau bisa anggap bahwa saudara bisa kuat? Kalau ekonomi akhirnya makin lemah, bagaimana saudara bisa menjamin bahwa hidupnya saudara bisa terus baik kalau saudara tidak mulai mempercayai Tuhan? Yang ketiga, agar saudara harus hidup untuk semakin mengasihi Tuhan. Saudara, dalam situasi dan segala keadaan saat ini, untuk setiap penentuan Tuhan, saudara harus mulai mengasihi Tuhan yang berdaulat. Saudara harus semakin mencintai Tuhan yang punya ketentuan. Saudara harus belajar menyukai pribadinya. Saudara harus belajar mengasihi Tuhan. Saudara harus belajar untuk sungguh-sungguh mengarahkan hati saudara kepada Tuhan. Tidak lagi mencintai segala sesuatu yang saudara anggap sangat menyukakan hati saudara. Saudara lihat orang yang dulu sedang nonton bola, pergi nonton bola ke stadion, kesukaannya, hobi, nggak bisa lagi. Orang yang sekarang punya agenda-agenda yang luar biasa, pertemuan-pertemuan kesenangan, hobi yang dia suka lakukan, udah nggak bisa lagi. Orang dengan situasi ini sedang di atas penentuan Tuhan, sedang dibawa untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin mencintai Tuhan. Karena kalau saudara dan saya nggak mencintai Tuhan, maka kemungkinan besar kita cinta dunia, dan dunia ini lebih binasa. Situasi ini membuat manusia juga untuk belajar mengasihi Tuhan. Kecintaan semua kepada hobi, kecintaan kepada semua hal yang dianggap penting, itu dikikis sudah. Dan akhirnya orang akan merasa ternyata nggak berarti. Kalau situasi udah begini, hobiku udah habis selesai, semua selesai. Orang yang suka jalan ke mall, seorang nggak ada sudah. Yang senangnya jalan ke mall, cinta banget seminggu mungkin 5 kali jalan ke mall, nggak bisa lagi sudah. Hatinya lagi mau dipindahkan kepada Tuhan. Amin. Situasi ini membuat hati orang-orang lagi dipindahin kepada Tuhan, untuk mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Yang keempat, dalam situasi ketentuan dan penentuan Tuhan, maka belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Amin. Satu
Satu hal aja saudara, yang saat Tuhan inginkan, saudara punya ketaatan kepada Tuhan. Orang yang gak taat, kalau pemerintah sekarang gak taat dengan social distancing, physical distancing, PSBB, maka ada kemungkinan, ada resikonya. Ada yang bisa dipenjara dan sebagainya. Dia dipukul, dia dipukul saudara. Korban tinggalnya nggak ada, korbannya dia luka-lukanya yang lebih banyak saudara karena dipukul saudara. Karena orang nggak ikut, nggak taat. Tapi kalau saudara dan saya taat, maka saya percaya hidup kita yang atas penentuan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan menjadi sempurna atas kita. Contoh Yunus menjadikan satu gambaran bagi setiap kita untuk kita hidup menurut ketentuan Tuhan. Jangan berontak, jangan lakukan menurut kemauan saudara, tapi mari hidup menurut ketentuan Tuhan. Contoh yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Dia adalah contoh yang paling sempurna. Filipi 2 ayat yang terakhir. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Surat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Alkitab katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia punya rupa Allah. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba berarti gak punya kehendak lagi, gak punya kehendak, tunduk pada kehendak Tuhan. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia artinya punya batasan, dibatasi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Artinya Yesus sungguh-sungguh mengambil porsi di mana dia sungguh-sungguh mau taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rupanya Yesus adalah rupa Allah, dia Allah, tapi justru dia tak menganggap kesetaraannya itu harus dipertahankan. Kadang-kadang kita nggak tahu saya rupa kita rupa apa saudara ya. Rupa kita mungkin rupa ganteng, rupa cantik ya. Rupa kita apa? Rupa orang sukses ya. Kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang menganggap kita bisa buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, semau kita. Tapi Yesus punya rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia kosongkan dirinya. Dia ambil rupa seorang hamba. Artinya dia mau tunduk pada kehendak Bapa. Dia punya rupa Allah, tapi dia mau tunduk pada kehendak Bapa. Bahkan dia memposisikan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat. Akhirnya, finalnya, taat sampai mati. Nah, hidup manusia harus seperti Yesus, hidup dalam ketentuan Bapa. Amin. Dan bebas saudara haruslah seperti Kristus. Kita punya rupa apa? Kosongkan semua. Kita ambil rupa seorang hamba. Amin. Kita mau tunduk kepada ketentuan Tuhan, dan kita menjalani atas ketentuan Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima, mempercayainya, dan mengasihinya sampai selama-lamanya. Amin. Maka saudara, maka di situ ayat firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika kita mulai menundukkan diri kita atas ketentuan Tuhan, maka hasilnya Alkitab mengatakan itulah sebabnya. Amin. Itulah sebabnya maka Allah. Saudara, ini hasil. Maka Allah, apa yang Allah karuniakan kepada setiap saudara, maka itu harus menjadi hal yang penting bagi setiap kita, menjadi hal yang mulia bagi setiap kita. Dan itu adalah hasilnya kalau kita hidup atas penentuan Tuhan. Jangan jadi seperti Yunus, harus lewati semua persoalan, masuk dalam melukitkan, baru kita tunduk pada ketentuan Tuhan.
Jadilah seperti Yesus, Guru Agung kita, Raja di atas segala raja, Allah yang kita sembah. Dia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia, dan dalam kondisinya sebagai manusia dia taat, dimati sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara, dan saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Maju terus, jangan khawatir apa yang saat ini sedang terjadi. Percayalah, Allah yang menentukan segala sesuatunya. Jika dia berkata berhenti, maka akan berhenti. Jika dia berkata berlanjut, maka akan tetap berlanjut. Hidup kita atas penentuan Tuhan. Yang terpenting adalah saudara percaya dan terus mengasihi Tuhan dan menerima segala sesuatu dan taat terus untuk senantiasa menyembah, memuliakan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka percayalah, saudara akan melihat berkat Tuhan dan kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.